Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak rang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Tuhan beserta dengan kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemudian kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, mari bersama jemaat Tuhan kita bersorak-sorai memuliakan nama-Nya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan
kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Semua tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan sedap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan sedap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami kepada-Mu Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku
kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa kami kagum akan karya kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala pemeliharaan dan kasih setia-Mu. Sampai pada detik ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan hari ini diambil dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama, kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, untuk memimpin dan menyertai kami. Sehingga pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu memberikan pengertian kepada kami, supaya firman yang kami dengar itu Tuhan, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, kami siap menyambut perenungan ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik, yaitu sempurnakanlah sukacitamu. Dari Filipi pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Berbicara tentang sempurnakanlah sukacita adalah hanya diperoleh melalui iman di dalam Yesus Kristus. Karena hanya dalam Yesus yang membawa kesempurnaan di dalam kebenaran Allah dan sifat Allah dalam dirinya yang dapat menyempurnakan sukacita kepada umat manusia dari ketidaksempurnaannya oleh kemurahan
kasih karunia-Nya. Nah, pertanyaannya bagi kita pada hari ini, kapan kita harus bersuka cita? Apakah kita bersuka cita di saat kita diberkati? Atau apakah kita bersuka cita di saat kita sehat? Atau kita bersuka cita di saat kita berhasil? Atau kita bersuka cita di saat kita senang? Atau di saat kita susah? Kita bersuka cita dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa bersuka cita harus senantiasa. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita selalu bersuka cita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, bersuka citalah senantiasa. Nah, dari mana kita memperoleh kesempurnaan sukacita? Yaitu melalui iman dan ketaatan di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam firman Tuhan juga di Filipi pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang kedua bagian A, firman Tuhan berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bersuka cita, kita memperolehnya di dalam Kristus Yesus. Karena di luar Kristus kita tidak akan memperoleh kesempurnaan sukacita. Oleh itu, hari ini mari kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 ini. Bagaimana kita memperoleh kesempurnaan sukacita. Yaitu yang pertama, kita dapat memperoleh kesempurnaan sukacita pada saat kita dalam kesatuan. Kita lihat dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di sini Rasul Paulus dapat memberikan satu nasihat atau himbauan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka hidup di dalam kasih. Di mana kita dapat melihat juga Paulus menggunakan kata sehati, kata sepikir. Jadi kesatuan yang dimulai dalam kehidupan jemaat sebagai orang-orang yang percaya, mereka harus memulainya dari hati mereka. Mereka harus bersatu di dalam hati mereka. Sebab tanpa ada kesatuan di dalam hati mereka, maka akan terjadi perpecahan. Tanpa ada kesatuan di dalam pikiran mereka, maka akan terjadi perpecahan, kekacauan. Dan kalau mereka tidak hidup di dalam kasih, maka mereka akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan apabila mereka tidak sejiwa, mereka tidak setujuan, tentunya mereka tidak akan mengalami yang namanya kesempurnaan sukacita di dalam hidup mereka. Oleh itu kita melihat di sini Paulus kembali mengerahkan jemaat Tuhan agar mereka kembali, agar mereka tetap benar-benar mereka harus hidup bersatu. Mereka harus benar-benar hidup di dalam kesempurnaan sukacita. Nah, bagaimana dengan keberadaan kita? Sebab apabila mereka berada di dalam kesatuan, pasti mereka akan sempurna dan sukacita mereka juga akan menjadi penuh di dalam kehidupan mereka. Tetapi tanpa kesatuan, maka tidak akan ada sukacita dalam kehidupan jemaat. Oleh sebab itu, butuh yang namanya kesatuan secara rohani di dalam roh, agar kita memperoleh kesempurnaan sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, mari saya membawa kita kepada sebuah ilustrasi. Sama halnya seperti tim olahragawan di mana ada tim kesebelasan sepak bola. Apabila mereka memiliki kesatuan dan kerjasama dan kepercayaan di antara satu sama lain, maka tim itu akan berhasil untuk mencapai kemenangan dan akan membawa sukacita bagi timnya. Oleh itu begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apabila kita memiliki kesatuan, kerjasama dan saling percaya, maka kita hidup saling bertukar pikiran, saling menerima di antara satu sama yang lain. Maka kita juga memiliki tujuan yang sama. Dan saya percaya bahwa semua akan mendatangkan hasil yang luar biasa dan membawa sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Baik di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dan
berada di dalam sekitaran orang-orang yang berada di sekitaran kita. Saya percaya. Oleh itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita harus memiliki sikap kesatuan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Supaya kita memperoleh kesempurnaan sukacita. Sebab tanpa sikap kesatuan, maka akan terjadi perpecahan dan kehancuran. Oleh itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita hidup di dalam kesatuan. Kita bersatu di dalam gereja Tuhan. Kita bersatu di dalam keluarga kita. Kita bersatu di dalam setiap pelayanan kita. Saya percaya apabila kita sehati, kita sepikir, sejiwa, satu kasih, satu tujuan, maka saya percaya bahwa kita akan memperoleh sukacita yang sempurna di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini juga adalah, yang kedua adalah tentang kepedulian. Kita lihat Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ketujuh. Saya mengajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus menghimbau kepada jemaat Filipi agar mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tetapi mereka harus rendah hati. Mereka harus mengutamakan kepentingan orang lain sebagai bentuk kepedulian dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki pemikiran yang sama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti Kristus terlebih dahulu peduli dengan umat manusia sekalipun perbuatan manusia itu tidak menyenangkan hatinya. Di mana kita melihat bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia untuk kesempurnaan sukacita manusia sebagai petunjuk jalan bagi umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini diajarkan kepada kita untuk kita kembali hidup di dalam kepedulian di antara satu sama yang lain. Sebab Kristus yang adalah satu-satunya penunjuk jalan yang hadir untuk memberikan jalan kesempurnaan sukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus adalah satu pribadi yang hadir, yang terlebih dahulu peduli tentang keberadaan manusia. Dan dialah yang satu-satunya yang menunjukkan jalan kesempurnaan sukacita itu bagi kita. Sebab pada waktu kita berdosa, pada waktu kita jatuh di dalam dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita tidak ada arah tujuan. Dan masing-masing hidup secara pribadi diri sendiri. Tetapi ketika Yesus datang, maka Yesus kembali untuk memulihkan kembali kehidupan kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memperoleh kesempurnaan sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita melihat ada satu ilustrasi yang ingin saya bawakan kita, yaitu sama seperti seorang bapa yang begitu peduli dan perhatian dengan anaknya. Sekalipun anak tersebut berbuat sesuatu yang tidak berkenan, yang menyakiti hati sang bapa, namun tidak pernah bapak tersebut mengurangi rasa perhatian dan kepedulian sebagai seorang sang bapak yang memberikan segala sesuatu, sekalipun ada terjadi hal yang tidak menyenangkan, tetapi
Begitulah sifat kasih Bapa. Oleh itu sangat peduli. Begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seharusnya kita harus saling peduli di antara satu sama yang lain. Terutama dalam pertumbuhan dan keteguhan hati. Untuk kita terus belajar dan memelihara kepedulian. Apabila kita membina rasa kepedulian di antara satu sama yang lain, antara umat percaya, maka jamin bahwa kesempurnaan sukacita akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang Anda saat ini memelihara. Apakah rasa kepedulian dalam diri Anda? Ataukah Anda mementingkan diri sendiri? Apakah saat ini Anda peduli dengan keluarga Anda? Atau apakah saat ini sebagai anak-anak muda, apakah kita peduli dengan orang tua kita? Mari saat ini, apabila kita masih mementingkan diri sendiri, maka saat ini kita harus sadar dan bertobatlah. Milikilah rasa kepedulian sebagai kesempurnaan sukacita dengan sesama saudara seiman, baik dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dan dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Dan hal yang ketiga adalah berbicara tentang ketaatan. Kita lihat dari Filipi pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteluk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat melihat di sini bahwa Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada kita tentang ketaatan, di mana Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kesempurnaan sukacita kepada umatnya dan memberikan kesempurnaan kepada umat yang telah berdosa dan yang kurangnya sukacita di dalam dirinya. Sebab pada waktu manusia berdosa, manusia mulai terpisah dengan Allah. Manusia tidak merasakan sukacita dan hubungan manusia dengan Allah itu menjadi terpisah. Tetapi melalui kerendahan hati dan ketaatan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib, oleh kasih-Nya kepada manusia sehingga dapat memulihkan kembali hubungannya dengan Allah, dan kesempurnaan sukacita itu diberikannya kepada manusia. Oleh itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar untuk taat, karena ketaatan merupakan satu teladan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Oleh itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus harus memiliki sikap hati untuk taat. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang pemberontak. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak melakukan hal yang baik. Tetapi Tuhan Yesus ingin untuk memberikan kepada kita ketaatan. Dia merendahkan dirinya. Dan dia juga mati di atas kayu salib. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Sehingga dia dapat memulihkan kembali keberadaan kita. Sehingga kita menjadi sempurna. Sehingga sukacita kita itu menjadi penuh, menjadi sempurna di dalam Tuhan. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketaatan Tuhan Yesus membawa umatnya untuk mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji dan yang layak untuk dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus membawa kita dalam ketaatan. Yesus membawa kita dalam kerendahan hati. Yesus membawa kita untuk kita merendahkan diri. Kita lihat di sini dengan bertekuk lutut, maka orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.
dengan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oleh itu kita belajar daripada firman Tuhan yang mengajar kita tentang ketaatan. Oleh itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar untuk taat. Saya tidak tahu pada saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita menyadari pribadi kita masing-masing. Mari kita merenungkan kembali keberadaan kita masing-masing. Apabila kita adalah orang-orang yang selama ini mungkin tidak taat kepada Tuhan, atau kita tidak taat kepada orang tua, atau kita tidak taat kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada kita, mari saat ini kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk kita taat, yang mengajar kita untuk kita kembali merendahkan setiap pribadi kita. Sebab pada waktu kita merendahkan diri kita, hati kita, maka kita juga telah melakukan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Oleh itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita belajar untuk taat. Sebab melalui ketaatan akan membawa kita dalam kesempurnaan sukacita yang ada dalam hidup kita. Jadi kesempurnaan sukacita di dalam hidup ini hanya kita peroleh di dalam Yesus melalui iman yang sungguh-sungguh, di mana Kristus adalah sempurna, yang tak bercacat, yang berasal dari Allah Bapa di sorga, yang hadir untuk memberikan kepada kita sukacita yang penuh di dalam kehidupan kita. Apabila saat ini kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita percaya Dia adalah sumber kesempurnaan sukacita itu, dengan iman yang sungguh-sungguh, saya percaya bahwa kita akan mengalami sukacita itu secara penuh di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacita dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur buat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dan kami terus memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan shalom dan salam damai sejahtera untuk kita semua yang telah mengikuti ibadah Gereja Anglikan Indonesia untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara online. Buat Anda yang baru bergabung dengan kami, saya ucapkan selamat bergabung dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di sini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai persekutuan doa bersama gabungan. Setiap hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam melalui aplikasi Zoom, di mana Anda bisa melihat ID-nya dan juga dapat bergabung bersama dengan kami di dalam persekutuan doa gabungan ini. Saudara-saudariku, saya mengundang Anda untuk dapat masuk dalam aplikasi itu lebih awal, yaitu 5 menit sebelum jam 8, sehingga kita dapat memulai dengan tepat waktu dalam persekutuan doa kita. Dan selanjutnya adalah mengenai persembahan. Bagi saudara-saudariku yang rindu untuk memberi persembahan, persembahan dapat disalurkan via transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, baik untuk Tarakan dan Samarinda melalui Bank BNI, dan juga untuk gereja kita yang ada di Nukan melalui Bank BRI atas nama Gereja Anglikan Indonesia. Kita mengucap terima kasih buat jemaat Tuhan yang setia memberi, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita semua. Selamat memberi, dan biarlah melalui pemberian kita nama Tuhan akan dipermuliakan. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa lagi. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan dengan iman, mari kita terima berkat daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah,
dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan tetap setia, tetap kuat di dalam Kristus. Sampai jumpa di ibadah dan program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda. Sedap hati